Ramadan, limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakan pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Diberikan tanggung jawab, mereka tidak amanah, ya. Jadi kita jangan khawatir nih ya. Orang yang zalim kepada kita, kita doain. Kalau emang nggak bisa, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang akan balas dunia, apalagi akhirat. Jadi ini nggak boleh main-main dalam menyangkut ibadah, apalagi salat. Ini yang menjamin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan salatnya yang salah, bukan ibadah haji puasanya yang salah. Dianya nggak paham ibadah yang dilakukan. Kita berdoa kepada Allah saat bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Nah, mereka yang paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan Ramadan, mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum kedatangan Ramadan, agar Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadanu wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, mereka kembali lagi berdoa 6 bulan lamanya agar amalan-amalan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Khauf war raja, merasa khawatir jangan-jangan amal yang sudah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berharap agar kiranya amalan-amalan yang sudah dilakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi kita bulan Sya'ban, dan yang hadir di sini dan juga keluarga kita semua sehat walafiat disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan, limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakan pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, disampaikan semua ke dalam bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pengajian kita tafsir Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Dr. Sami Muhammad bin Salamah. Ya, kita lanjutkan part yang keempat ataupun surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit, ya. Mereka mengadakan pertemuan bahwasanya ada penemuan baru nih. Sungguhnya pada saat kita terbakar, yang sakit itu bukan dagingnya tapi kulitnya. Kalau kulit terbakar itu sakitnya luar biasa, ya. Kemudian didatangkan pasien ini yang kulitnya sudah terbakar, ya. Kemudian coba disentuh, kemudian coba dilukai dan dia tidak merasakan sakit. Ini penemuan baru nih, ya. Ada guru besar, profesor yang menyatakan bahwa
yang sakit itu kulit bukan dagingnya, ya. Ini pertemuan dokter-dokter spesialis kulit. Kemudian juga ada yang angkat tangan dari dokter muslim mengatakan bahwa hal ini sudah kami ketahui, bahkan juga sudah diinformasikan melalui Al-Qur'an. Ya. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha bijaksana. Jadi nanti orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, ya, mereka akan dibakar kulitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, udah hangus, kemudian didatangkan kulit-kulit yang baru. Nah, ini yang sakit sesungguhnya adalah kulitnya. Itulah bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah guru besar ini yang tadinya non muslim banyak belajar dengan Islam, akhirnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu informasinya. Quran sudah dahulu menjelaskan. Dan ini juga termasuk sebagian di antara orang-orang yang kafir. Sebagaimana dahulu di zaman Nabi Abu Lahab, ya, Abu Jahal dan sebagainya, sudah didatangkan Al-Quran lama, ya. Bahkan juga Abu Lahab sudah mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana beliau dan istrinya selalu mencegah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diabadikan dalam surah Al-Masad, Al-Lahab, bahwa kelak keduanya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Namun apa yang terjadi? Dia tetap jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Di antara miliaran manusia, kita yang dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan istiqamah sampai dengan husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga sudah memperingati waktu lalu dalam bulan Rajab itu peristiwa agung, peristiwa spektakuler, ya, peristiwa spektakuler, yaitu perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra Mi'raj. Nah, ini yang dipahami dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya mengandalkan kemampuan manusia, akal manusia dan sebagainya, maka mereka tidak meyakininya. Tapi kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan ini semua. Makanya juga diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu dalam Isra, perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mi'raj juga dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Wan najmi idza hawa sampai laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Itu diantara
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa diambil dalam peristiwa itu yang mengagumkan, yang istimewa, yang luar biasa. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangkan baginda Nabi, kemudian juga membersihkan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menunggangi burak, kendaraan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat cepat. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu banyak melihat sesuatu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada jin ifrit yang mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi untuk membaca doa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka jin ifrit ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga baginda Nabi melihat mencium aroma wangi yang sangat dahsyat. Ini perjalanan panjang nih. Perjalanan ini panjang walaupun sebagian di antara malam, sangat cepat tapi peristiwanya luar biasa. Ya, Allah yang menjalankan ini semua. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki daya ingatan yang luar biasa, dan itu juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bisa menjelaskan semua dalam peristiwa Isra, dalam peristiwa Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Kemudian beliau ini mencium aroma yang sangat wangi, Nah, ini diantaranya adalah yaitu makam diantara Masyito beserta keluarganya. Masyito adalah artinya tukang sisir putri anak daripada Fir'aun. Bagaimana beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sehingga dilaporkan oleh anaknya bahwa Masyitoh ini tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semua. Singkat cerita, beliau beserta keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suaminya, ada beliau, kemudian juga ada anak-anaknya yang remaja dewasa, ada juga yang masih anak-anak, yang masih balita. Apakah benar Anda mengimani selain Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar. Nah, ini orang yang sangat tegar, yang tidak ada ketakutan sedikit pun karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Suaminya, kemudian anak-anaknya dimasukkan ke dalam bejana yang besar, minyak yang sangat panas, kemudian dibakar hidup-hidup tuh. Diperlihatkan dulu satu persatu. Beliau tegar, kuatnya luar biasa. Nanti kalau memang sudah wafat, tolong disatukan kuburannya. Jangan dipisah-pisahin. Ini iman yang kuatnya luar biasa. Kemudian juga anaknya yang terakhir yang masih balita yang membuat beliau goyang, bukan karena keimanannya, imannya sangat kuat, namanya ngelihat anak sendiri, sedih dan sebagainya. Kemudian juga salah satu keberkahan yang Allah berikan, salah satu bayi yang bisa bicara adalah anak diantara Masyitoh ini, tukang sisirnya, anaknya Fir'aun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi yang tidak bisa bicara dengan izin Allah bicara. Innaki 'alal haq, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Sungguhnya ibu itu bersama Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di jalan yang benar. Itu tiba-tiba bicara, bayi yang masih anak-anak dan sebagainya, yang membuat dia semakin yakin di Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar. Ini ujian tuh Am hasibtum an tadkhulul jannah. Imam kita juga tadi baca hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kita beriman ini merasa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian. Hidup di dunia ini, selama kita hidup, selama itulah ujian. Selama kita hidup, selama itulah ujian. Kenikmatan,
Alhamdulillah, Allah tambahkan dunia akhirat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian juga kalau saat musibah ujian, inna lillah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beritakanlah kabar gembira bagi mereka yang diuji oleh Allah namun mereka sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang dirahmati Allah, disayang oleh Allah, mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, salah satunya adalah masyitoh. Ya, kita jangan merasa pasti masuk surga sebelum diuji sebagaimana umat terdahulu. Ujian ini macam-macam, kenikmatan, kesusahan. Ajaban li amril mu'min inna marauku lau khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman itu segala sesuatunya baik. Ya, saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sabar. Sabar. Dan itu baik buat dia. Kemudian saat diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik dan tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua bakal mati. Diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sabar dan juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nih malaikat Jibril alaihissalam? Masyitoh dan keluarganya. Aroma wanginya luar biasa, ya. Karena mempertahankan keimanan nih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan goyah. Terus berjuang nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah tampakkan nih siksaan-siksaan, ya, kepada mereka yang melakukan kemaksiatan dan dosa, yaitu orang yang tidak mau membayar zakat, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang mengganggu jalan orang lain, ya, termasuk kalau bahasa kita pembegal, nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, neraka surga udah ada apa belum? Ya. Jadi orang-orang kafir sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Maka jangan masuk orang beriman. Ini neraka buat orang kafir. Kenapa orang beriman malah masuk ke dalam neraka? Nauzubillah min dzalik. Begitu juga surganya Allah dengan segala kenikmatannya. Wa'iddat lil muttaqin. Ayat 1 sampai 5 kemarin soal Baqarah, disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disediakan surga yang seluas langit dan bumi, ya. Kemudian juga orang-orang yang diberikan tanggung jawab mereka tidak amanah, ya. Jadi kita jangan khawatir nih, ya. Orang yang zalim kepada kita, kita doain. Kalau emang nggak bisa, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan balas dunia apalagi akhirat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Saat memimpin itu harus amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Harus berlaku adil. Kalau enggak amanah, enggak berlaku adil, entar dibalas oleh Allah. Di dunia mungkin dia selamat dengan berbagai caranya, pengacaranya dan sebagainya, tapi di akhirat enggak bisa, enggak ada yang selamat. Orang-orang yang melakukan kezaliman pasti dibalas oleh Allah. Allah enggak melakukan kezaliman kepada siapapun. Anda sendiri yang melakukan dosa. Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nas anfusahum yadlimun. Allah tidak berbuat dosa, tidak berbuat zalim kepada siapapun, akan tetapi manusia itu sendiri yang melakukan kezaliman. Kemudian juga siksaan bagi mereka yang menggibah, ngomongin kejelekan orang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Ini kita menjaga itu juga dengan puasa sunnah yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Nanti bulan Ramadan puasa wajib. Orang kuat menahan dirinya, jangankan dari yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan itu orang puasa. Ya, dianjurkan bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak puasa sunnah. Dan tidaklah aku melihat, kata istri dan sahabat Nabi,
bahwa baginda Nabi puasa sunnah itu di bulan Sya'ban hampir menyeluruh. Ya. Dan Nabi melarang kita puasa 1-2 hari menjelang Ramadan. Khawatir sunnah dan wajib tercampur, harus dibedakan, ya. Kurang lebihnya baginda Nabi itu 28 hari puasa sunnah, udah mulai Nabi bulan Sya'ban. Ya kalau kita nggak bisa, yang biasa puasa Daud lanjutkan, nggak bisa puasa Ayyamul Bidnya, yang nggak bisa juga Senin Kamisnya, atau minimal sebulan 3 hari. Salah satu di antara kebiasaan Abu Hurairah, setiap bulan puasa minimal 3 hari. Satu harinya dihitung 10, 3 hari 30 hari. Masih ada waktu, ya masih ada kesempatan. Nanti hari Senin 15 Sya'ban misalnya dan sebagainya, ya masih ada waktu, ada kesempatan untuk puasa sunnah, latihan kita menghadapi bulan Ramadan. Kemudian juga ada Nabi Muhammad SAW ditampilkan mujahid, ya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kenikmatan. Ada juga orang yang lidahnya dipotong. Dan siksaan di akhirat itu bukan siksaan yang berakhir setelah selesai siksaannya berhenti. Lidahnya dijulurkan lagi, kemudian dipotong lagi, didatangkan lagi seperti kulit tadi. Dibakar lagi terus siksaannya karena bicara tidak sesuai dengan amal perbuatannya, mengadu domba, memecah belah dan sebagainya. Kemudian juga ada orang yang permisalan, yaitu manusia yang kepalanya itu dibenturkan dengan batu sampai pecah. Ini mengerikan ya, dibenturkan kepalanya sampai pecah kemudian hidup lagi, ya pecah lagi, hancur lagi, kembali lagi, dipecahin lagi, ya. Ditanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, apa yang terjadi, siapa gerangan? Haula, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Makanya dalam soal Mudaththir nanti malaikat nanya, ma salakakum fi saqar, kenapa anda meninggalkan sholat? Yang membedakan kita dengan orang kafir sholat. Qalu lam naku minal musallin, kita dulu di dunia nggak sholat, ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada lagi orang yang sholat lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia biasa, pokoknya nggak enak kalau nggak telat, mengakhirkan, ya nanti menjadi kebiasaan, ya. Sholat terbaik adalah sholat tepat waktu. Bahkan ada ulama nih, ini luar biasa nih, makomnya lain lagi. Kita di azan baru bangkit ke masjid, itu udah lalai, dipanggil dulu baru ke masjid. Nah ini istimewa lagi ya, luar biasa. Apalagi orang kafir. Kemudian juga bahkan orang beriman, orang yang sholatnya rajin juga bisa celaka dan dosa kalau dia tidak mengingatkan istri dan anak-anaknya untuk sholat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada ujian fitnah, kemudian juga cobaan, bahkan azab yang ditimpakan bukan hanya kepada orang yang zalim, tapi juga kepada mereka yang bertakwa, yang soleh, tapi untuk dirinya sendiri, gak peduli dengan kemaksiatan dan dosa. Nah, kita menjadi umat yang terbaik ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ada waktu lalu stand up komedi lah yang lagi rame ya, yang banyak penontonnya dan sebagainya. Di antara banyak, 2 yang beliau sampaikan. 1, orang yang nggak pernah bolos sekolahnya nggak dijamin dia pinter. Setuju nggak kita? Saya tanya kepada anak-anak ya dan sebagainya maupun orang tua di sekolahan, setuju anak-anaknya gitu. Nah ini perlu diluruskan. Yang ada hanyalah orang yang rajin sekolah. Saya dari dulu nggak pernah bolos kata dia, tapi saya nggak pintar, bodoh lah bahasanya. Bahkan lebih kasar daripada itu. Mungkin dia mau bercanda. Yang perlu diluruskan karena yang melihat ini jutaan orang, ya pengaruhnya besar. Anak-anak aja setuju. Ya orang yang sekolah rajin aja belum tentu apalagi orang yang nggak sekolah. Kalau dibilang nggak ada jaminan, ya anak-anak ada yang mau sekolah, kena air dikit, hujan dikit,
apa namanya PJJ ya kan, online dan sebagainya, libur aja. Beda dengan dulu, berjuang belajar nih semangatnya luar biasa. Jangankan hujan, badai juga maju terus. Nah, itu perlu diluruskan. Orang yang rajin sekolah belum tentu pinter, apalagi nggak masuk sekolahnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa orang yang nggak pernah bolong sholatnya itu nggak ada jaminan dia akhlaknya baik, menjadi pemimpin yang bagus ya. Nah, ini perlu diluruskan. Adalah apa? Mungkin logikanya mirip-mirip kayak tadi ya. Atau mungkin dia menemukan teman, saudara, keluarga yang sholatnya rajin, maksiat terus. STM jadi sholat terus, maksiat jalan, ya kan? Biar imbang dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ini nggak boleh main-main dalam menyangkut ibadah, apalagi sholat. Ini yang menjamin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sholatnya yang salah, bukan ibadah haji puasanya yang salah, dianya nggak paham ibadah yang dilakukan. Wa antum sukara, kalian mabok, tidak paham apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, nggak membekas. Coba sholatnya yang benar, tepat waktunya, tepat bacaannya, tepat gerakannya, kemudian khusyuknya, rukun syaratnya, wudunya, dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang jamin. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia nggak bakal korupsi, nggak bakal mukul muridnya, murid nggak bakal pukul gurunya, orang tua dibakar sama anaknya zaman sekarang sampai mati, sampai angus. Nauzubillah min dzalik. Bukan sholatnya, hajinya, puasanya yang salah, dia nggak paham hakikat sholat, puasa nggak paham agar menjadi hamba Allah yang bertakwa di mana saja berada, sebelum Ramadan, setelah Ramadan, diterima nggak oleh Allah amal ibadahnya. Kalau diterima semakin baik dia amalnya, hajinya semakin didekat dengan Allah, ingat akhirat, terjaga lisan, pikiran, hatinya. Ini masalahnya kita yang nggak paham ya. Kemudian juga peristiwa dalam Isra Mi'raj perlu saya sampaikan juga, ada namanya siksaan bagi mereka yang perselingkuhan, maksiat dan dosa. Ada yang halal, ngapain nyari yang haram? Nih, Nabi Muhammad SAW ditampilkan ada daging yang sangat busuk, ya, ada daging yang segar, ya. Orang rebutan yang mana? Yang busuk apa yang segar? Kita hidup mau yang busuk apa yang segar? Pasti yang segar lah. Orang justru rebutan daging-daging yang busuk. Nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Ini permisalan bahwasanya di dunia ini kaumnya Nabi Muhammad SAW, mereka ada yang halal istrinya, boleh disentuh kapan aja. Ini luar biasa, malah justru dia mendatangkan kepada yang haram, nggak istri, nggak suami. Ya, lebih tertarik kepada yang busuk, ya, yang haram. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau boleh saya tambahkan juga, ibaratnya kita tertarik yang haram ketimbang yang halal. Ada yang halal nyari yang haram. Banyak minuman, makanan yang halal barokah, dia cari yang haram. Banyak harta yang berkah yang halal, ngapain nyari yang haram? Anda tempuh dengan yang haram, Anda tempuh dengan yang halal, sama aja segitu juga. Mendingan halal barokah banyak daripada sedikit haram. Nauzubillah min dzalik. Pezina yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaku riba dan sebagainya. Ini Allah tampilkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang kafir. Ada tingkatan-tingkatan neraka. Ada kita dengar namanya surga tanpa hisab. Para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berjuang di Allah Subhanahu wa taala selama dia nggak hutang, dia langsung masuk surga tanpa dicek lagi masuk surga. Orang kafir juga nggak pakai ditimbang, udah kafir judulnya, udah nggak pakai ditimbang, lempar dia tanpa dihisab, langsung masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dimaksudkan ayat ini adalah bukan mereka yang semuanya orang kafir, dinasihatin nggak dinasihatin sama aja, enggak. Ada orang yang kafir kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kan dulunya belum beriman.
Datang hidayah Allah, datang dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian keberkahan Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah. Itulah salah satunya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dulu sangat benci kepada Nabi, ingin membunuh Nabi. Justru sekarang kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan doa Nabi, mendengarkan ayat Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kan kita bukan Toha doang, ada Yasin, ada Kahfi, betapa banyak ayat Quran yang kita baca. Kok nggak membuat kita meningkat imannya, ilmunya, amalnya? Sedangkan Umar bin Khattab hanya beberapa ayat dia langsung mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah dijamin masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan kalau kita dinasihatin nggak mau. Orang yang beriman, orang yang sukses itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Saat iman kita bagus, amal kita bagus, kita memberikan nasihat kepada orang lain, anak, istri, keluarga. Mungkin iman kita, amal kita lagi turun, perlu dinasihati dari orang tua kita, bahkan juga dari istri kita, bahkan juga dari anak-anak kita atau anak-anak kecil. Kata Imam Ali, unsur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikannya, bukan siapa yang nyampein. Selama itu baik, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beritakanlah kabar kepada orang beriman, berikan peringatan kepada mereka, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Ada orang mau zina, mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi dia zina. Wanita saleh ini mengingatkan, ittaqillah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Langsung diingat Allah, ditinggalkan itu wanita, dia ingat Allah. Jadi penting para pejabat juga diingetin, jangan dibiarin. Siapa yang melakukan kemaksiatan dosa, kita ingetin. Dia nggak mau beriman, ataupun dia tetap dalam kemaksiatannya, ataupun dia kafir, urusan dia. La ikraha fiddin. Tugas kita menyampaikan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan lemah lembut kita sampaikan ke istri, ke anak. Nih perhatikan bapak-bapak ya, nggak ada jaminan. Istri Nabi pun nggak ada jaminan dia masuk surga. Istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut alaihissalam. Apatah kita nih? Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun siang dan malam. Apa dia nggak menjadi perhatian tuh istri dan anaknya? Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada nambah di antara mereka kecuali mereka kabur, nggak mau mendengarkan, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mau anak soleh dan soleh, dimulai dari ajak sholat. Tumbuh kembang anak diawali dari sholat. Ajak gimana caranya? Ajak disirami wajahnya percikan air. Allah merahmati. Suami memercikan air kepada istrinya, istri juga memercikan air kepada suami untuk sholat malam, untuk sholat, ya. Kemudian juga anak-anaknya kita bimbing, kita ajak, ya. Jangan pernah tinggalin sholat. Sholat kalau tinggalin itu dosa besar, dosa besar. Jangan sampai kita kayak orang kafir, dinasihatin nggak dinasihatin sama aja. Bahkan dia juga sebagian diantara orang kafir, nggak semua. Justru ada yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir mengatakan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir, ay jahadu ma anzala ilaika ya Muhammad wastakbaru an ittiba'ihi, ya. Ibnu Jarir berkata, maksudnya ayat ini adalah mereka telah mengingkari apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Dalam peristiwa Isra Mi'raj jangankan kafir, mukmin goyah. Bahkan ada yang menceritakan ada yang murtad keluar dari Islam. Siapa yang percaya peristiwa Isra Mi'raj? Wah, peristiwa yang mengagumkan, yang luar biasa. Nabi bisa menjelaskan itu semua. Untung bukan kita, kalau kita blank semua. Peristiwa tadi Isra-nya panjang banget ceritanya. Kemudian Mi'rajnya memimpin para nabi dan rasul, ketemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim alaihissalam.
diantarkan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baik mata penglihatan maupun ilham, ya, maupun mata hati dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Nabi bisa menggambarkan luar biasa perjalanan Isra Mi'raj, membuat orang nggak percaya kalau mimpi. Oke, kalau ini fisiknya, jasadnya, siapa yang percaya? Zaman sekarang aja belum tentu, apalagi zaman dulu, benar nggak? Walaupun saya pernah naik ke Burj Khalifa, itu ratusan lantai, hanya hitungan 2 menit. Bayangkan coba teknologi sekarang, 2 menit udah nyampe paling ujung itu, ratusan lantai. Ataupun sekarang kita misalnya pakai wush, ya, yang orang menggunakan waktu berjam-jam, kita hanya setengah jam udah nyampe. Oh, cepet banget, ya kan? Sekarang aja orang belum tentu percaya, apalagi zaman dulu, membuat orang nggak percaya, diragukan tuh orang-orang mukmin, para sahabat Nabi. Tinggal satu orang doang nih, kalau dia nggak percaya, selesai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut dia As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj salah satunya. Jangankan Isra Mi'raj, lebih dari itu saya percaya kalau itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tembok putih, kita lihatnya putih kan, tapi Nabi bilang hitam. Yang salah bukan temboknya, mata kita yang salah. Itu keyakinannya, imannya luar biasa. Kalau diadu dengan iman kita, manusia semua dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq kalah semua. Nah, inilah yang membuat yakin sahabat yang lain bahwa Isra Mi'raj adalah benar dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya. Enak hidup di zaman Nabi, ya. Bisa jadi kita beriman, jamin masuk surga. Belum tentu, jangan-jangan Anda jadi Abu Jahal lagi, Abu Lahab lagi, ya. Kalau gabung sama Musa dengan Firaun, ngikut Firaun lagi. Nauzubillah min dzalik, ya. Mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sombong untuk mengikutinya, yakni menolak, tunduk kepada kebenaran Al-Quran, ya. Jangankan dulu, sekarang juga orang kafir nggak mau dengar Quran, kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, ay istawa indahum indharuka wa adamuhu li'annahum qad taba'allahu 'ala qulubihim fala yantafi'una bi'indharin wa la yatta'iduna bitadhkir, ya. Sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, yakni sama saja bagi mereka apakah engkau menasihati mereka atau tidak. Ini sebagian di antara orang kafir nih, yang karena Allah telah mengunci hati mereka, dia menolak kebenaran tuh, ya, menolak kebenaran. Kemudian juga dia sombong, ya, penyakit hati ini, sombong, merasa benar. Kemudian juga menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Allah udah kunci hati mereka. Kalau dikunci gimana? Udah tertutup hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap hari minimal 17 kali kita doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuh kalau kita hayatin tuh, bagaimana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waktu lalu kita udah bahas jalannya orang yang engkau beri nikmat, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang istiqamah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya Yahudi dan Nasrani. Kita capek-capek boikot, bener gak? Ini orang jangan dibilang gak berjuang di Indonesia. Anak saya gak pernah makan KFC sekarang, Starbucks juga enggak. Kenapa? Kita nahan. Jangan-jangan ini nyampe pelurunya buat saudara kita di Palestina, kita tahan. Dia malah kerja sama Yahudi. Bagaimana coba? Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya Al-Quran, hadis mengingatkan kita. Ulama kita udah ngingetin, majelis ulama kita, ya, bagaimana kita jangan berkelomplotan dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Cabut kerjasama kita kepada orang kafir. Setiap hari kita doa, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Nasrani, bukan orang yang disesatkan oleh Allah, bukan juga orang yang dimurkai, malah bekerja sama.
Nauzubillah min dzalik. Nah, ini adalah peringatan ya. Dan maka mereka tidak akan mengambil manfaat dari peringatan. Jadi ingetin kita jangan sampai kayak orang kafir dikasih peringatan bodoh amat ya. Dan tidak akan mengambil pelajaran dari nasihat yang diberikan. Tuh, nggak ada pelajaran yang diambil. La yu'minun. Ya, mereka tidak akan beriman. Ai la yusaddiquna bima jinta bihi minal haqqi lima sabaqa fi ilmillah min saqawatihim. Yakni mereka tidak akan membenarkan apa yang kau bawa berupa kebenaran. Ini Al-Quran, ini sunnah datang dari Allah, wahyu dari Allah. Ini yang benar. Dia nggak mau menerima. Sebab dalam ilmu Allah telah ditetapkan sebelumnya bahwa mereka adalah orang yang celaka, tidak akan menerima petunjuk dari Allah karena menolak, karena sombong ya. Allah kunci hati mereka. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa sebagian orang kafir, ini sebagian, telah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ustadz-ustadz kita kan dulunya ada yang mu'alaf juga. Jadi orang yang dekat dengan Quran, yang taat kepada Allah, mudah-mudahan istiqamah ya oleh Allah karena kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Maka sekeras apapun dakwah dan peringatan diberikan, mau lemah lembut, Fir'aun kurang apa coba? Allah sayang kepada Fir'aun. Bukti sayangnya Fir'aun adalah Allah mengutus dua nabi sekaligus, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya, kemudian juga dakwahnya perintah Allah qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dakwahkan kepada Firaun dengan lemah lembut supaya dia ingat Allah, supaya dia takut kepada Allah melalui nabi-nabinya, melalui istrinya ya. Masih juga enggak mau beriman dan ditampilkan mukjizat-mukjizat Allah yang istimewa, masih juga tidak mau beriman. Sebab ketetapan Allah telah berlaku bahwa mereka tidak akan menerima hidayah ya. Jadi sekeras apapun dakwah dan peringatan diberikan, mereka tidak akan beriman sebab ketetapan Allah telah berlaku bahwa mereka tidak akan menerima hidayah. Ini yang kita paling takutkan ya, jauh daripada hidayah. Maka hidayah itu kita rebut, kita jaga sampai meninggal dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tingkatkan ilmu iman amal dan jangan wafat kecuali dalam keadaan beriman ya. Qauluhu ta'ala, ayat selanjutnya adalah yaitu khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Nah, ini ya. Ay taba'allahu 'alaiha wa khatama fala yadkhuluha khairun wa la yakhruju minha syarrun. Qala Ibnu Abbas al-khatmu wa tab'u wahidun, yaitu Allah telah menutup dan mengunci hati mereka sehingga tidak ada kebaikan yang bisa masuk ke dalamnya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang kafir malah nyuruh kita jangan dengerin Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Bahkan dari golongan jin aja mereka terkagum-kagum dengan Quran. Rugi sekali mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat mereka masuk ke dalam neraka, qalu alam ya'tikum nadhir. Dulu pernah datang belum peringatan sebelum mereka masuk nih. Zumara, gerombolan orang kafir, ada gerombolan orang beriman taat masuk ke dalam surga bareng-bareng. Orang kafir ditanya dulu pernah datang nggak peringatan Quran, sunnah, hadis, nabi dan rasul dan sebagainya? Nyampe nggak? Nyampe. Kenapa Anda nggak mau beriman? Terlambat tobat tuh di dunia. Kalau udah di akhirat udah nggak bisa lagi tobat kepada Allah, tidak bisa lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menutup dan mengunci hati mereka sehingga tidak ada kebaikan yang bisa masuk ke dalamnya dan tidak ada keburukan yang bisa keluar darinya. Udah di dalam tuh. Kal hijarah au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu tuh. Ya. Hati mereka tertutup rapat dari cahaya kebenaran. Ngerinya luar biasa karena keras dan ingkar terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata,
Khatam atau taba' yaitu penutupan atau penguncian itu maknanya sama, yakni keduanya menunjukkan bahwa hati mereka telah dikunci sehingga tidak lagi dapat menerima petunjuk. Wa ala sam'ihim, dan Allah juga mengunci pendengaran mereka, ay ja'ala ala asma'ihim waqran an sama'il haqqi. Allah menjadikan pada telinga mereka penutup, ada sumbatan ya, yang menghalangi mereka dari mendengar kebenaran dengan pemahaman dan penerimaan. Mereka mendengar secara fisik ya, bukan dia tuli, bukan dia buta, tapi hatinya. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub, hatinya yang jauh dari hidayah Allah, tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Makanya kita rugi, bukan mata kita yang buta, telinga kita yang tuli, tapi kita nggak mau mendengar hidayah Allah, diingatkan melalui Quran dan Sunnah. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai wala absarim ghishawah, dan pada penglihatan mereka, ini kayak udah syuruk nih ya. Ini baterainya juga menyesuaikan nih. Pas syuruk dia mati. Ini terakhir nih ya. Udah peringatan. Dan pada penglihatan mereka ada penutup, yakni ada selubung, ay ghita'un wa sitrun fala yubsirunal huda, yakni ada selubung dan tabir yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran dan petunjuk. Mereka seolah-olah buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, tuli, buta hatinya ya. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Allah enggak zalim. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah tampakkan tuh. Dan lagi-lagi malaikat Jibril alaihissalam menyatakan bahwa Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Mereka sendiri yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai fil akhirah ala kufrihim wa i'radihim 'anil haqqi. Ya, yakni di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksa yang amat dahsyat sebagai balasan atas kekufuran dan sikap berpaling mereka dari kebenaran. Terakhir kesimpulannya adalah ayat ini menjelaskan nih, ayat 6 dan 7-nya, bahwa orang-orang kafir kemarin orang beriman bertakwa dengan balasannya nanti di akhirat. Dengan sifat-sifatnya di dunia, ini juga orang kafir dengan sifat-sifatnya di dunia, bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang kafir yang menolak kebenaran, udah datang Quran dan Sunnah dia tolak, setelah jelas bagi mereka, udah dijelaskan tidak mau juga, Allah kemudian menutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka dari hidayah. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mendengar ataupun melihat kebenaran karena kekufuran dan kesombongan mereka. Allah menyiapkan bagi mereka azab yang besar di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin kita adil amanah, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.